Jadi saya rasa satu kamera ini bisa range-nya luas ya. Bisa buat semua berarti ya? Bisa buat Mau semua. wedding bisa. Logikanya kamera ini bisa keluar 16 bit, harusnya satu saat pun akan ada art recorder yang bisa merekam 16 Wah, bit. menurut Mas Upi, di AGS 3 ini capable nggak di situ? Dia punya spek-spek kayak gimana aja gitu yang buat ngikutin di image quality-nya? Menurut Mas Upi, di AGS 3 ini capable nggak di situ? Dia punya spek-spek kayak gimana aja gitu yang buat ngikutin di image quality-nya, video quality. Kalau video quality, selain kita bicara bitrate tadi ya, masalah 10. Nah tadi kan udah ngomongin tuh. 10 ya, 422. 422. Itu kan udah bicara industri proven ya, apa standar industri. Bahkan lebih 16 bit udah more than industry need gitu. Tapi juga ada kita bicara kompresi dulu nih. Jadi kita punya 3 pilihan itu. Codec yang standar H264 XAVC yang udah pasti kompatibel sama segala hal. Atau masa depannya H265 yaitu yang HS tadi, atau versinya Sony yang All Intra ini nih yang diklaim jauh lebih baik. Mendekati RAW. Mendekati cara bekerjanya RAW. Tapi itu perlu diukur secara angka ya, saya nggak berani ngomong data soalnya, takut salah. Dan di luar 3 itu, kalau misalnya belum puas juga, bisa record eksternal ProRes RAW. Oh, jadi yang All Intra itu udah bisa internal? All Intra internal. Itu internal semua ya? Internal. Itu 422 ya berarti kalau 422 10 bit. 422 10 bit kalau yang Intra itu ya? Iya, All Intra. Oke, baru naik ke RAW lagi. Baru masuk RAW, ProRes RAW eksternal. Itu 444. 16 bit. Berarti ini udah all in one ya buat semua tipe videographer, sinematografer semua udah capable banget di sini ya. Dari image quality udah bisa di-achieve semua ya. Secara investasi buat saya harga segini jadi murah. Worth it banget ya. Iya, karena saya bisa yakin di price range yang sama, this is the best kamera, dapat semuanya. Wah iya sih, ini udah super gokil ya. Terus kan biasa tuh anak-anak YouTube tuh, yang lagi sinematik lagi ngetren ya sekarang ya. Itu biasa suka slow mo. Gue slow mo keren. Kedengeran nih katanya slow mo-nya gokil banget ya. Keren banget. Jadi di 4K kita bisa up to 120 frame per second. 120 4K? 4K. Itu kayak nggak pernah denger tuh. Full frame. Mana ada yang bisa ya? Belum pernah kan ya? Biasanya kan crop. Full frame. Dapat full frame. Sebenarnya potong dikit 10% lah. 10% sih oke Iya lah. kayak lu pakai IBIS nggak berasa. Wih itu gila banget ya. Itu gila sih karena selama ini nih 4K 120 tuh gue syuting pakai kamera cinema yang gede-gede. Kamera segede-gede baru bisa ya. Ini berarti bisa bikin yang slow mo dengan quality image yang amazing banget ya. Bagus banget dan full HD-nya sampai 240 frame per second. Itu asik loh buat air ya. Kayak misalnya bikin food videography gitu kayak orang goreng-goreng di kompor yang mental-mental atau kopi kuat. Pokoknya banyak orang mungkin yang tidak menyadari bahwa high frame rate itu buat apa sih gitu. Kalau buat saya kepake banget karena saya kan banyak bermain di konsep-konsep yang yaitu creative filmmaking ya. Musik video, kadang-kadang tuh adegan dramatis, orang dance atau mungkin main di commercial tuh food. Itu kepake slow mo. Sangat kepake karena ya kalau buat saya tuh slow motion selalu lebih indah ya dibanding dunia nyata. Bener. Kayak lebih iya, gitu ya. Mau gambar orang nggak ngapa-ngapain slow mo, lo ngebanting apa juga HP di slow mo jadi indah. Jadi bagus ya. Jadi sebuah tragedi Iya. yang di slow moin jadi sebuah keindahan. Lagi jalan kaki aja, ngucek mata aja indah ya. Indah. Lagi jalan kaki lo kesandung jatuh berdarah nih. Kalau dunia nyata kan tragedi. Kalau slow motion kan jadi indah. Piar gitu. Pokoknya basically apapun di slow mo amazing. Jadi indah. Saya seneng. Gila, itu sih tren zaman sekarang banget, tren 2020 kayak. Gigi patah, slow motion. Terus terbang gitu ya. Keren banget. Gila. Oke. Terus fitur apa lagi nih? Kayak kita lihat ya dari kameranya ya. Lupa, banyak soalnya. Banyak. Oh ini screen-nya. Oh screen flip, ya ini juga hal baru lah. Iya, ini katanya butuh banget ya, kepake banget buat videographer. Ya ini sebenarnya kembali lagi. Ya mereka tahu lah kadang-kadang videographer suka aneh-aneh dari angle, dari atas, dari mana gitu ya. Iya. Akhirnya Sony ngasih juga nih
fitur iya. layar ini ya. Iya. Kalau dulu kan baru atas sama Gitu bawah doang. ya, Iya, gitu belum doang. bisa buka ya. Belum bisa buka. Dan yang gila banget nih buat YouTuber tuh jadi bisa flip balik ke ngadep kita sendiri ya langsung ya. Betul. Itu Dan nggak ke atas tapi ke samping, jadi bisa pasang di sini bisa masang mikrofon. nah Ini kan kalau itu ke atas kan asik repot banget sih. mikrofon tabrakan. Iya iya, itu problem di A64 dan A66 Iya, ya. iya. Selalu ke atas dan Tabrakan. gangguin. Iya, Jadi betul. sekarang akhirnya bikin yang flip yang rolling ini ya. Iya, Wah, itu di ke sih. samping. Wah, YouTuber sih asik banget nih. Tinggal mau spend atau enggak aja nih. Ini sih masalah ini sih, kalau saya bilang sih masalah investasi sih. Iya, Kasarnya gini benar. loh. Buat saya ideal, contoh nih misal saya seorang YouTuber gitu ya. Buat saya sih ideal ya udah kamera ini bisa mendampingi pekerjaan saya saat ini, misalnya YouTuber. Tapi dengan kamera yang sama, kalau tahu-tahu besok lusa gitu ya, mau bikin film ya bisa gitu. Nggak perlu lagi upgrade alat. Sebenarnya ya kayak punya HP canggih aja lah gitu. Iya, iya. Hari ini mungkin butuhnya buat WA doang gitu, tapi besok lusa siapa tahu nemu software game yang keren. Mau main bisa. Kan paling bete nih, Iya. Toto pengen main game yang baru, Nggak bisa HP-nya ya. harus upgrade gitu, Nah. misalnya. Iya nggak sih? Ini kan kasarnya besok lusa gue mau bikin film, ya udah nggak Iya, perlu iya, mikir iya. lagi nyari kamera lagi gitu. Betul, betul. Buat bikin wedding ya bisa, tapi kalau besok lusa tahu-tahu ada job iklan, nggak mikir lagi kameranya apa ya, beli lagi gitu. Maksudnya untuk harga segini buat saya ini very good itu ya investment ya. Dan di masa pre-order ini kan dapat bonusnya lumayan tuh. Maksudnya Ya. card sama baterai itu worth 4,5 jutaan ya. Iya, iya. Wah, Lumayan itu lah, jadi harga kameranya jadi seakan-akan 45 45-an lah ya. juta. Iya. Wah, itu oke banget Oke sih. lah. Iya, pada range-nya. Oke, terus YouTuber nih. Yang aku tahu nih, aku sering denger mereka suka ngomong terus, gue butuh IBIS soalnya gue shoot sendiri. Iya kan? Iya. Atau nggak shooter gue nggak bisa bawa alat gede-gede kayak gitu. IBIS-nya gimana? Karena biasa aku denger nih, Sony ya. Sony itu kalau aku denger IBIS-nya tuh kadang-kadang kurang ya. Kurang kalau buat handle sendiri gitu, bawa sendiri itu kurang stabil katanya. Iya. Di sini gimana nih? Kan gede lagi apa Ini bodinya. juga ini nih yang banyak diomongin nih soal jadi kamera ini sebenarnya punya secara umum ya, kita punya dua pilihan dalam mengatur stabilisasi lah, kasarnya gitu. Oke. Jadi ada IBIS internal aktif, artinya secara otomatis dia akan punya stabilisasi di dalam kamera. Dan hasilnya tadi kita lihat videonya bagus ya, maksudnya oke ya. Keren banget sih. Bisa kasarnya gini, Keren banget sih. di situasi di mana kita lupa bawa gimbal, ya saya nggak bilang semua lensa ya, maksudnya lensa juga harus masuk akal, lensa 24, 20, udah sangat layak menggantikan gimbal. Tapi jangan terus dicobain pakai lensa 135 gitu ya, ngayal juga gitu. Ya, goyang-goyang ya. Mau pakai gimbal juga kadang-kadang begini, tapi kita ngomongin di kondisi yang wajar ya. Iya, wajarnya kan kalau YouTuber pasti Ya, wide itu 24, 16 sampai 24 lah Iya, ya. sekitar 16 sampai segitu lah. 24 kan ini full frame, 24 pun masih lebar. Iya, IBIS-nya sudah sangat bisa menggantikan fungsi gimbal. Gila Udah bisa halus. Itu apabila pengennya dilakukannya di dalam kamera. Iya. Tapi dia juga punya fitur lain sangat menarik, soalnya nih fitur baru Sony nih namanya Gyro Metadata kalau nggak salah istilahnya. Gyro Metadata. Jadi di dalam kamera ini kan ada giroskopnya nih yang merekam, yang akhirnya dipakai untuk IBIS-nya kan, untuk mereduce. Tapi dia saat ngerekam masih apa adanya, masih goyang lah kasarnya gitu. Langsung yang versi normalnya ya? Ya, versi normal. Ya polosnya. Tapi di dalam video filenya ada metadata yang di saat kita loading di komputer, di softwarenya Sony, Catalyst Browser, kita bisa punya pilihan untuk stabilize. Itu bukan by software, jadi bukan lagi dianalisa, tinggal klik aja kasarnya, IBIS-nya kita aktifkan setelah di komputer gitu loh. Jadi kita masih punya pilihan buat manual adjustment. Dan itu pasti much better than wave stabilizer yang kita pakai di Premiere gitu ya, yang kayak Jauh. suka Iya, suka gambarnya kayak iya, jiggling-jiggling distort gitu ya. Itu kan suka analisa by software soalnya. Ini enggak, ini bahkan tidak melalui proses analyze lagi, udah langsung klik ya jadi. Karena udah dianalisa dari hardware-nya. Dan Hanya itu masalah hasilnya data doang. Bagus banget. Bagus Karena banget gini, kasarnya gini, kalau kita pakai IBIS bagus, tapi kita tidak bisa customize namanya alat ya. Ikut aja dia ikut punya. aja. Kalau pakai itu akhirnya kita dapat IBIS yang bisa kita customize. Kita bisa kontrol lagi. Kita ya. mau bikin agak goyang kan kadang-kadang masalah feel ya. Kadang-kadang orang juga pengennya misalnya gitu. Kita bisa atur dari agak goyang sampai bener-bener halus gitu loh. Karena kita ya kayak kita pakai stabilize di Premiere, cuman bedanya
udah diaturin lah karena metadatanya udah ada di kamera. Wah, jadi solusi buat vlogger atau orang-orang yang terbiasa pakai gimbal tapi pikun, suka pelupa gitu ya. At least ada backup plan lah gitu. Ya itu berarti udah enak banget ya. Kalau kita nge-shootnya, ya pasti kan megang sendiri goyang-goyang lah ya. Pastilah. Itu tinggal di Catalyst Browser itu, di nama Catalyst Browser ya? Catalyst Browser ya? Software dan kayaknya ya Catalyst Browser nama softwarenya, dan sepertinya di kedepannya akan muncul plugin yang sama. Sony bikin plugin ya, buat Premiere, buat FYP gitu-gitu. Wah, asik sih itu. Malah sih saya syuting masih pakai gimbal. Soalnya saya kan karena baru tahu nih. Jadi kayak udah ngambil aman. Pas udah tahu, wah tahu gini nggak usah bawa gimbal, langsung aja gitu. Tapi kalau gitu nanti kalau ditambahin makin gokil ya. Bagi gimbal pakai itu, wah double. Karena kita bicara giroskop itu kan fungsinya kan meredam kejut kan. Jadi baru kepake meredam shaking dalam makanya kejut kan. Tapi kan kadang-kadang kita butuh gimbal itu buat hal yang lain lah. Movement tertentu paling. Jadi maksudnya bukan berarti giro ini menggantikan posisi gimbal. Tapi salah satu fungsi gimbal adalah meredam kejut. Nah, fungsi itu aja yang dapat digantikan. Tapi fungsi gimbal pada umumnya ya tidak digantikan lah, kan beda-beda fungsinya. Motionnya kan bisa macam-macam kalau pakai gimbal tetap ya. Cuma kalau buat standar nge-shot itu udah nggak usah pakai gimbal lagi berarti ya. Kalau asal stabil udah bisa dihilangin pakai gyro. Pakai gyro ini. Wah, udah asik banget ya, luar biasa sih ini. Kamera sih gokil ya. Gokil. Nah, terus ada apa sih kelebihan-kelebihan lagi nih yang buat ini yang perlu kita tahu, yang perlu kita bicara ini nih. Tadi kan saya bicara soal filmmaking yang simple gitu ya. Sebenarnya banyak sih, saya juga belum ngulik semuanya, cuman saya tuh udah nyobain sekitar 3-4 kali ya. Kayak, ini contoh nih, ini kan Hot Shoe ini kan sekarang juga berfungsi sebagai digital audio connector. Jadi kalau mikrofonnya Sony yang baru itu udah bukan pakai kabel lagi, tapi dicolok taruh sini, dia udah connect nih S digital mic, jadi kayak internal jatuhnya kan. Nah, menariknya adalah Sony juga mengeluarkan adapter untuk XLR connection, digital kabel XLR. Tipenya saya lupa apa. Langsung digital. Wah, asik banget ya. Jadi tidak perlu lagi audio input lewat kabel. Biasanya kan kabel tuh plug gitu kan. Jadi selama ini kan kalau di filmmaking itu kan selalu kita nggak bisa mengandalkan internal recording. Kalau pakai external recording. Karena kualitasnya jauh ya. Iya, karena ya jauh. Karena kabel itu masalah pasti kan. Ada penurunan kualitas. Otomatis dengan sistem ini, teknologi ini, kamera ini secara nggak langsung juga punya fungsi lain, yaitu audio digital audio recorder. Wow. 4 channel. Jadi dia punya ya kurang lebih lah. Wah, gila. Fungsinya sama. Jadi kita bisa tergantikan ya langsung. Iya, tergantikan. Jadi dia ada 4 channel audio input dengan tambahan. Jadi maksudnya gini, salah satu salah satu hal yang menjadi sebuah filmmaking proses itu, saya nggak bilang salah ya, tapi gemuk lah, adalah alat perekam audio sama video kan dipisah. Harus pisah, betul. Karena selama ini belum ada kamera yang cukup layak untuk bisa merekam audio seideal itu. Kalau buat vlogging mungkin cukup ya, tapi kalau bicara film, kita butuh ya more channel, nggak hanya stereo, kita butuh minimal 4. Kita butuh kualitas audio yang lebih baik karena akan diolah kan lagi buat film. Nah, selama ini kan problemnya selalu kabel analog. Dengan teknologi ini otomatis kamera ini secara spesifikasi sudah bisa menjadi digital audio recorder 4 channel. Itu enak banget sih. Itu solution banget sih. Jadi ya itu dia berubah cara kerja. Jadi si boomman gitu ya, audio yang disebut dengan audio recorder dan lain-lain, ya mereka hanya ngatur miking tapi langsung ke sini. Walhasil apa yang terjadi? Editingnya lebih simpel, bukan hanya mengurangi orang ya, mengurangi faktor kesalahan, misalnya video kerekam, audio nggak kerekam, risknya banyak mengurangi resiko dan lain-lain. Postnya jauh nolong kita. Kalau kita ngomongin vlogging doang, synchronize audio, paling berapa shot sih gitu. Kita ngomongin film gitu yang 100 scene ada 300 shot atau 500 shot. Kebayang nggak sih nge-sync-nya gimana? Nge-sync-nya udah kayak orang apa tuh yang satu-satu.
Nah, kalau kita bicara film besar, ya mungkin udah ada orang yang ngerjain, udah ada teknologinya. Tapi kita ngomongin spirit anak-anak muda bikin film gitu loh. Kan kita pengennya gampang ya, tapi bagus gitu. Nah, kayak gini-gini ngebantu banget. Benar, itu solusi banget. Sama satu lagi, ini kamera kan kalau diginiin, ngambil gambarnya kan auto vertikal kan. Langsung ya? Langsung. Jadi filenya udah vertikal video kayak foto, portrait. Iya kan? Udah portrait mode ya? Portrait mode. Wah, asik banget TikTokers nih. Nah, ini asik dia. nih. Nah, gua ngomong kayak gini nggak banyak yang respon. Lo berarti TikTokan dong. Waduh, ketahuan. Soalnya gue ngomong gini, orang mah ya terus gitu doang. Oh iya, kurang ngerti tahu kan? dia. Maksud gua para tiktokers pun pasti pengen mengupgrade kualitas video mereka. Benar. Yang selama ini pakai HP udah cukup oke. Betul. Tapi kan kembali lagi zaman berubah, berkembang, orang bersaing gitu. Karena gue udah lihat sebenarnya di tiktokers luar ya, itu ada yang bikin konten tuh beda banget. Jadi hasil konten tuh nggak kayak tiktokers ini gitu, kayak sinematiknya bagus banget. Padahal TikTok. Sinematik TikTok. Iya, itu kan udah kayak different level kan. Banget, gitu. itu ngomongin different level. Makanya gue bilang kamera ini ya bisa mendampingi itu juga gitu. Berawal dari hari ini seorang tiktokers yang sinematik, tahun depannya jadi seorang filmmaker, bioskop, bukannya nggak mungkin gitu. Bahkan udah mungkin loh bakal ada TikTok Cinema atau Insta Stories Cinema, film pendek bentuknya Insta Stories. Mungkin loh, maksudnya kita bicara, ya kan hanya masalah platform ya TikTok itu, tapi kenapa nggak bisa kita menjadi seorang TikTokers tapi bukan dance, tapi bikin film pendek untuk TikTok. Possible banget sih. Cinematic experience untuk TikTok, maksudnya intinya hal-hal kecil seperti itu mereka perhatikan. Jadi nggak hanya stuck sama apa yang kita tahu, tapi mungkin kayak ngasih ide buat lu bisa gini loh, gitu loh. Hal-hal kecil kayak gitu. Amazing, R&D mereka tuh amazing banget ya. Buat gue sih, gue impress sih jujur. Mungkin karena pernah pengalaman disamperin ya. Jadi kayak, oh bikin kamera tuh gini-gini amat ya. Gue pikir bikin kamera tuh cuman kayak di pabrik doang gitu. Ternyata, pantesan ya. Maksudnya perusahaan ini udah bertahan segitu lama. Tahun berapa gitu ya. Dan experience mereka sih udah gila banget ya. Kamera ini HDMI-nya tuh full size, bukan yang kecil. Biasanya kan kecil tuh. Oh, dia bisa HDMI yang full size ya? Ini full size sekarang, dia full size. Full. Wah, enakan full size sih. HDMI. Yang kecil suka lepas-lepas kan itu. Iya, problem lepas, banget. kesenggol, bengkok, problem. Tapi mungkin tidak hanya karena itu, karena juga sinyal RAW-nya tadi kan. Lebih bagus ya, besar. Oh, ya kan buat lebih. output HDMI 2.0. Terus kalau kita beli kamera ini, dipikirin juga tuh dikasih gini ya nih. Itu aksesorisnya? Aksesorisnya dikasih dari kardusnya. Jadi kayak buat ngelok HDMI. Begini doang. Semua USB segala HDMI udah lebih ringkes lah. Plug gitu. Dan itu buat apa? Ini supaya HDMI-nya nggak lepas-lepas. Oh, dia ngunci? Ngunci. Jadi dia ada ininya. Oke. Tuh, masukin dikunci sama dia. Jadi ini sebenarnya ya kita nggak dapat pun ya oke, tapi thoughtful ya kayak gini-gini dipikirin gitu loh. Itu nice banget sih. Karena kita paling takut kan sebenarnya lagi recording apa-apa senggol. Ya lumayan satu kabel anggap 50.000 gitu ya. Satu hari bisa makan 3 kabel aku biasanya. Oh ya? Iya kan orang rame. Wah bla 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 bla. Ganti baterai. Ada aja sih namanya juga kabel ya. Iya benar. Satu hari itu bisa kemakan 3 kabel lumayan kayak gini doang. Hal kecil mungkin for some people gitu. Tapi buat saya yang sehari-hari selalu bermasalah sama kabel HDMI lumayan, menghemat 100.000 lah sehari. Iya, ini buat jagain sih udah mantep banget ya. Terus ini, tau nggak? Ini hal kecil sih. Suka nggak perhatiin kok A7S Mark II, kalau kita kameranya goyang, ini bunyi klik 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 klik, kan ganggu banget tuh kan kadang-kadang ya nggak sih? Ya dong nih, ini dia, ininya tuh. Tuh strapnya tuh. Oh, dia sengaja nggak dibikin. Nggak bakal goyang. Ya, tuh. Strapnya tuh gini. Jadi hal kecil. Mereka tahu bahwa video maker itu bisa keganggu sama suara, ya kan sih? Benar. Itu thoughtful banget sih. Hal kecil tuh. Tuh, ini lapis karet. Tuh. Jadi nggak ada lagi crik nggak ada lagi. Padahal nggak ada videografer yang ini ya sebenarnya. Kita nggak pernah mendengar orang komplain sebenarnya karena orang mungkin lepas aja gitu. Dilepas, dilakban. Tapi maksudnya, mereka ternyata serius gitu loh. Gila sih ini barang sih, ini berarti udah masterpiece-nya mereka banget ya. Semuanya dipikirin into detail ya. Tingkat evolusi kamera sejenis ya, mirrorless family, yang menurut saya tingkat evolusi yang pada hari ini paling tinggi ya ini. Buat saya pribadi ya. Amazing banget sih, ini gue juga pertama kali nge-review yang segalanya bisa nggak sih? Iya benar. Ya itu ngomongin A7S Mark 1 deh misalnya. Mark 1. Itu kan game changer banget. Saat itu
standar, ya. merubah standar kan, merubah standar, merubah industri. Selalu bahkan ya. ada beberapa film di Hollywood yang pakai A7S Mark II loh dulu. Wah, kita nggak tahu kan, maksudnya merubah banyak hal gitu. Nah makanya mungkin butuh waktu buat mereka cukup lama kan dari 2 ke 3. Iya. Karena mungkin ya itu dia put new standard aja kalau buat saya sih. Wah, standar baru gitu. Iya, benar. Nah guys, kita kan udah tadi ngebahas semuanya nih ya, Mas Supi sama Mas Supi kita udah ngebahas quality-nya, udah ngebahas autofocus ya, stabilization, semuanya. Tadi ada apa lagi kita bahas? Macem-macem sih, banyak banget. Banyak, flip screen, steady shot. Nah iya, nah habis ini aku bakal bikin tesnya langsung bareng Mas Supi nih. Jadi kita bakal ngetes ini, kita bakal kasih hasil tesnya sesuai yang kita omongin tadi ya. Yang kita bilangin autofokusnya bagus, kita bilangin quality-nya bagus dari RAW-nya. Semua kita bakal kasih contoh sampelnya. Ada beberapa yang Mas Supi udah tes langsung, kita bakal tampilin. Ada yang berapa kita langsung tes langsung di sini habis ini. Kita bakal kasih lihat ke kalian supaya kalian bisa lihat benar-benar kita nggak asal bacot doang di sini. Kita buktiin langsung ke kalian kalau hasilnya memang gokil banget. Dan stabilization-nya juga bakal kita testing tadi. Itu kan yang tadi ada standar, active. Nah, kita bakal kasih contoh buat kalian dan pakai Catalyst browser juga bakal kita tes langsung, kasih contohnya buat kalian biar kalian makin amazed sama kameranya, makin ngiler pengen belanja. Oke, kita langsung meluncur ke tesnya aja ya guys. Let's go.